Hai Positive People, bertemu lagi dengan fakta unik, kisah menarik dunia psikologi. Apakah Anda bisa meramal masa depan? Bisa melihat makhluk astral? Atau bisa memindahkan barang hanya dengan menunjuk barang tersebut? Jika demikian, mungkin Anda adalah salah satu anak indigo. Sebelum kita mengupas tentang indigo, kita harus tahu dan mengerti apa pengertian indigo, sob. Indigo merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Banyak orang yang menganggap bahwa orang indigo selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis atau paranormal. Padahal, kemampuan mereka itu asalnya dari otak yang mampu bekerja lebih dibandingkan manusia pada umumnya, sob. Hingga akhirnya mereka pun bisa memiliki kemampuan seperti telepati, mendapatkan vision atau pandangan, dan dapat memprediksi suatu kejadian atau suatu peristiwa yang belum terjadi dengan menggunakan intuisi yang kuat serta daya kepekaan terhadap lingkungannya. Istilah indigo sendiri baru ditemukan pada tahun 80-an. Nancy Anytype adalah orang pertama yang mengidentifikasi dan menulis fenomena tentang anak indigo, sob. Ia mempublikasikan fenomena anak indigo berdasarkan hasil penulisannya tentang warna dasar aura manusia. Menurut Type, setiap warna yang terpancar dari tubuh manusia memiliki arti sesuai dengan kepribadian individu tersebut loh, sob. Manusia memiliki 7 cakra utama, sob, dan masing-masing memiliki warna sesuai dengan urutan warna pelangi seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Indigo merupakan representasi dari cakra mata ketiga, sob, yaitu pusat energi aktivitas psikis yang terbuka lebar. Mereka dipercaya memiliki warna aura nila, ungu, atau biru. Pemeriksaan indigo dapat melalui foto aura, pemeriksaan sidik jari, EEG, ataupun DNA. Individu indigo merupakan variasi baru dalam karakteristik manusia, sob. Mereka memiliki karakteristik yang mengarah pada fenomena spiritual. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai individu yang cerdas loh, mampu mempelajari sesuatu dengan cepat, menangkap informasi meskipun belum pernah diajarkan sebelumnya, sob. Kemampuan lainnya yang terlihat adalah mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam dan manusia. Jadi, meskipun mereka memiliki karakteristik khusus seperti kemampuan membaca perasaan atau bahkan pikiran dan mengetahui keberadaan makhluk halus, tapi tetap ya mereka memiliki kemampuan sifat rasional yang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Hingga saat ini, sayangnya belum banyak penelitian yang menerangkan indigo secara ilmiah, sob. Masih disebut pseudoscience, sob. Konsepnya belum diterima secara umum. Kemampuan ini memiliki mekanisme yang sama dengan bakat. Orang indigo memiliki kemampuan lebih dalam mempersepsikan hal-hal yang ada di sekitarnya atau disebut sebagai extrasensory perception. Hal tersebut yang membuat orang-orang indigo seolah-olah dapat meramal dan melihat masa depan, sob. Misalnya ketika seorang indigo mengatakan bahwa hujan akan turun, itu karena ia memiliki kepekaan tinggi terhadap kelembaban udara, tiupan angin, dan sebagainya. ESP ini mengacu pada kemampuan mengirim dan menerima informasi tanpa menggunakan panca indera, sob. Hal tersebut lebih dikenal dengan indera keenam. Seperti membaca pikiran atau perasaan, pada dasarnya adalah mekanisme penangkapan gelombang. Semua orang punya kemampuan itu, hanya ada yang diasah dan ada yang tidak. Beberapa indigo bisa mempengaruhi manusia atau memindahkan objek dengan pikirannya loh, sob.
namanya psikokinesis. Ini seperti gelombang elektromagnet yang tidak disadari. Kemampuan perseptual anak indigo memungkinkan mereka lebih peka terhadap makhluk yang tidak tertangkap oleh mata biasa. Beberapa indigo juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kematian, seperti keluar dari tubuh, pengalaman reinkarnasi, dan sebagainya. Kemampuan ini yang membuat lingkungan tidak mampu memahami indigo dan membuat mereka kesulitan dalam adaptasi, sob. Meskipun anak indigo memiliki banyak kelebihan, hal tersebut juga terkadang mengganggu mereka loh sob. Mereka rentan mengalami bullying, dianggap aneh, mengalami gangguan mental. Indigo juga sering mengalami tekanan jiwa yang berat loh. Depresi berkepanjangan karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara layak dan perlakuan yang wajar dari orang lain. Sehingga mereka sebenarnya sangat membutuhkan support dari lingkungan sekitar, sob. Gimana? Apa kamu menjadi salah satu anak istimewa ini? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.